Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira perkembangan politik global, khususnya serangan militer yang dilakukan oleh Amerika dan Israel terhadap Iran terus menjadi spotlight, menjadi satu-satunya isu yang terus trending, menjadi pergunjingan publik yang tidak berkesudahan. Seperti biasa, ada reaksi yang bermunculan di Indonesia. Beberapa waktu yang lalu kita mendengarkan dari pemerintah bahwa Indonesia siap akan menjadi juru damai, menjadi mediator untuk meredakan konflik antara Amerika Israel dengan Iran. Dalam perkembangannya, sejumlah tokoh masyarakat yang ada di Indonesia pada saat yang bersamaan sudah mengeluarkan sejumlah petisi. Setidaknya kurang lebih sekitar 60 tokoh terdiri dari puluhan organisasi gerakan-gerakan sipil di Indonesia mengeluarkan petisi yang sekira dalam beberapa poin meminta kepada Indonesia untuk keluar dari keanggotaan Board of Peace atau BOP yang beberapa waktu yang lalu Indonesia telah menjadi bagian dari BOP. Menurut sejumlah tokoh dari organisasi civil society ini, Board of Peace telah menjelma menjadi Board of War. Karena yang menjadi panglima dari BOP ini adalah Amerika Serikat yang tentu saja secara transparan dan secara gamblang menjadi negara yang kemudian pertama kali untuk melakukan serangan ke Iran dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sejumlah tokoh ini meminta kepada DPR dan pemerintah untuk segera menarik keanggotaannya dari Board of Peace. Sementara dalam petisi ini juga muncul, kenapa Indonesia harus keluar dari Board of Peace? Salah satunya adalah untuk menolak mengirim tentara nasional Indonesia ke Gaza. Bagaimana mungkin kita bergabung dalam Board of Peace sementara yang menjadi boss of peace adalah justru yang menjadi aktor utama serangan yang dilakukan terhadap Iran. Dua variabel inilah yang kemudian menjadi argumen bagaimana sejumlah tokoh yang terdiri dari berbagai kalangan, dari ada akademisi, kemudian ada ahli hukum, kemudian mantan diplomat, dan kemudian juga muncul dari gerakan-gerakan civil society yang lain. Mereka sangat lantang merespon situasi yang cukup berkembang di dunia internasional, khususnya ketika Amerika menjadi pelopor utama dan Israel melakukan serangan ke Iran. Maka wajar kalau kemudian ini muncul ke publik dari pihak-pihak yang kritis dari gerakan civil society di Indonesia supaya Indonesia itu keluar dan tidak lagi menjadi bagian dari BOP. Tak lama setelah itu juga muncul sejumlah demonstrasi, terutama misalnya salah satunya di Bandung yang muncul dari kalangan mahasiswa pemuda Islam. Mereka juga rata-rata hampir sama dengan sejumlah tokoh yang menuntut supaya Indonesia keluar dari Board of Peace dan menolak pengiriman tentara ke Gaza yang itu sangat berpotensi justru akan bertentangan dengan nilai-nilai luhur yang memang Indonesia itu ingin menjadi politik yang bebas aktif. Itulah yang saya sebut sebagai salah satu isu yang menurut saya relatif cukup menarik. Apa itu? Ada reaksi yang muncul di Indonesia dari tokoh-tokoh dan dari organisasi gerakan civil society merespon situasi yang berkembang cukup pesat di mana Amerika menjadi pelopor serangan utama ke Iran. Wajar kalau kemudian banyak pihak yang secara perlahan sudah mulai gelisah meminta kepada Indonesia, meminta kepada pemerintah dan meminta kepada DPR untuk segera keluar dari keanggotaannya dari BOP. Board of Peace bukan badan perdamaian, tapi menurut tokoh ini adalah kemudian menjelma menjadi badan peperangan yang itu tentu karena tidak terlepas Amerika sebagai panglima utama dalam melakukan serangan-serangan itu. Bukan hanya organisasi dari kalangan aktivis, bukan hanya organisasi dari gerakan civil society dan tokoh-tokoh kunci lain supaya Indonesia itu keluar dari keanggotaan BOP. MUI bahkan mengeluarkan statement yang cukup keras, justru sangat kontraproduktif, justru sangat paradoks jika Indonesia masih terus menjadi bagian dari BOP. Bagaimana mungkin ini disebut dengan badan perdamaian jika nahkoda utamanya, jika sang big boss dari BOP itu Amerika saat ini adalah menjadi aktor utama bersama dengan Israel yang melakukan serangan-serangan militer ke Iran. Tiga hal ini yang saya kira menjadi isu yang cukup mutakhir belakangan soal desakan Indonesia untuk hengkang dan angkat kaki dan tidak lagi menjadi bagian dari Board of Peace yang dulunya ini katanya didesain untuk menjadi badan perdamaian dunia. But on the other hand, ternyata BOP ataupun Board of Peace yang di dalamnya ada Amerika sebagai aktor utamanya justru menjadi motor dalam serangan ke Iran. Itu faktor yang pertama. Yang kedua tentu ini mengingatkan pada korespondensi beberapa waktu yang lalu karena memang
Ketika Indonesia memutuskan untuk bergabung dengan BOP, saya kira sudah mulai begitu banyak komentar-komentar kritis dan berharap supaya Indonesia itu tidak bergabung dengan BOP. Bagaimana mungkin Indonesia itu bergabung dengan negara-negara yang memang tidak pernah mengakui Palestina sebagai negara merdeka? Amerika, Israel, dan seterusnya itu dinilai tidak memiliki komitmen apapun terkait dengan Free Palestine atau kebebasan Palestina. Tapi pada saat yang bersamaan, pemerintah Indonesia dengan gegap gempita merasa bahwa bergabung dengan BOP adalah ikhtiar untuk menyuarakan suara-suara lantang terkait dengan kebebasan dan kemerdekaan Palestina dari dekat. Itulah yang kemudian menjadi hal ihwal. Kenapa terkait dengan keanggotaan Indonesia di BOP belakangan kembali disorot? Karena memang sejak awal banyak sekali pihak-pihak di Indonesia yang tidak mau Indonesia bergabung dengan BOP. Di situ ada Amerika, di situ ada Israel, dan negara-negara lain yang memang sejak awal tidak pernah memiliki keberpihakan secara signifikan terkait dengan kemerdekaan Palestina. Nah, yang ketiga, tentu publik bertanya-tanya kembali, apa yang kemudian bisa dimainkan Indonesia di BOP itu? Kalau yang ada di BOP itu adalah negara-negara besar, Amerika khususnya, dan sekutu utamanya seperti Israel. Indonesia itu dalam banyak hal dianggap tidak equal dan bahkan dianggap tidak sejajar dalam konteks diplomasi politik internasional, dalam konteks kemiliteran oleh berbagai kalangan. Jangankan Indonesia mau memberikan masukan dan support dari dalam, negara-negara maju di Eropa sudah sejak lama mengimbau supaya tidak lagi ada invasi, supaya tidak ada lagi ada agresi yang dilakukan oleh Israel yang ditopang oleh Amerika terhadap Gaza, terhadap rakyat di Palestina. Tapi kemudian dalam prakteknya kita juga tahu Israel selalu menutup mata, menutup hati, dan menutup pikiran mereka dari imbauan-imbauan yang lain bahwa perang itu bukan solusi, agresi ke Palestina itu bukan jalan yang kemudian bisa dianggap sebagai instrumen untuk melakukan pendekatan-pendekatan perdamaian. Wajar ketika begitu banyak ya sejumlah tokoh, puluhan tokoh dan organisasi civil society, termasuk MUI, termasuk juga sejumlah organisasi mahasiswa Islam meminta kepada Indonesia untuk segera angkat kaki dari BOP, karena BOP ini tidak lagi bisa diharapkan sebagai badan perdamaian, karena ini dianggap sebagai sesuatu yang kontraproduktif. Bagaimana mungkin BOP itu adalah sebagai lembaga perdamaian kalau aktor-aktor negara di dalamnya justru menjadi penggerak utama terkait dengan serangan ke Iran, khususnya yang dilakukan oleh Amerika dan Israel. Oleh karena itu, ini yang saya kira menjadi salah satu isu yang tentu menjadi sesuatu yang dinamis diperbincangkan di Indonesia, karena apapun judulnya mungkin dibandingkan dengan negara-negara yang lain, Indonesia itu memang relatif agak agresif, agak sedikit maju pembicaranya terkait dengan bagaimana upaya untuk turut serta memerdekakan Palestina. Dulu banyak pihak Indonesia itu supaya berharap bergabung dengan kongsi negara-negara yang lain sebagai upaya juga untuk memerdekakan Palestina. Tapi at the end kita juga tidak bisa menutup mata. Indonesia pada akhirnya bergabung dengan BOP, ada Amerika, ada Israel, dan negara-negara yang lain yang dalam banyak hal menurut pihak di Indonesia, menurut publik di Indonesia, tidak terlampau bisa diharapkan komitmennya untuk memerdekakan Palestina. Meski pada saat yang bersamaan pemerintah Indonesia punya argumentasi. Kalau dulu memperjuangkan Palestina itu dari luar, memperjuangkan kemerdekaan Palestina itu dari jauh, harapan bergabung dengan BOP tentu bisa menyuarakan secara lantang, bisa menyuarakan dari dekat bagaimana Palestina itu betul-betul dijaga kemerdekaannya, khususnya dijaga dan dihormati oleh Amerika, dan dijaga dan dihormati oleh Israel. Dan bahkan beberapa waktu yang lalu juga Istana juga mengundang begitu banyak ormas, mengundang begitu banyak mantan-mantan diplomat dan mantan-mantan menteri luar negeri. Kuncinya satu, kalau memang BOP itu kontraproduktif, kalau memang BOP itu tidak sesuai dengan harapan bangsa, maka Indonesia katanya siap dari BOP itu keluar. Indonesia katanya siap keluar dari BOP kalau dalam perkembangannya BOP itu tidak sesuai dengan falsafah perjuangan bangsa Indonesia. Nah, ini adalah moment of the truth. Apakah pemerintah merasa tetap pantas menjadi bagian dari BOP setelah serangan yang dilakukan oleh Amerika dan Israel terhadap Iran, ataukah justru Indonesia akan mengevaluasi bagaimana keanggotaan mereka yang baru beberapa waktu yang lalu bergabung dengan BOP? Ini tentu bukan perkara gampang, ini tentu menjadi perkara yang sangat
menjadi sesuatu yang sesuatu yang sangat dilematis bagi bangsa Indonesia, karena apapun judulnya, Indonesia baru bergabung dengan BOP, kalaupun toh harus keluar angkat kaki tentu bukan perkara mudah. Tapi di atas segala-galanya, kalau melihat rata-rata kecenderungan secara umum, kelompok-kelompok kritis, tokoh-tokoh penting bangsa, dan sejumlah organisasi civil society belakangan ini sudah mulai tegas supaya Indonesia keluar dari BOP. Dan kawan-kawan tokoh dan pegiat demokrasi ini berharap, dan mereka juga menolak pengiriman tentara ke Gaza. Itulah yang saya kira menjadi salah satu isu politik yang cukup ramai diperbincangkan hari ini. Bagaimana menurut Anda, Bapak Ibu semua? Apakah Indonesia itu harus segera keluar dari BOP atau terus menjadi bagian di dalamnya? Tolong kasih komentar.